Lilin aku sama Wendy bisa sampai 3 kali muter. Iya. Kalau sama kamu cuma sekali doang udah gak cukup. Males loh, males. Kita amit-amit jangan sama jadi kayak Patime ya. Janda sampai tua Lah, masih Takut deh. Patime masih mending udah pernah ngerasain nikah. Lah kalau perawan tua makan susah. Iya. Gimana Makanya nih? jadi perawan tua tuh takut buntu sayang ya. Yalah. Gue suka geli deh. Sekarang suka lihat nggak Korla kalau live jadi kayak guru juri-juri nyanyi. Iya, dia lagi gue lihat tuh. Ya Allah, gue pengen telepon tapi nggak diangkat. Lo kenapa Korla? Nggak sekarang bener gini Jess. Gue kalau ada di situ gue gini nih. Berisik. Kalau orang Iya. Feeling gua Bunda Korla lagi mengidolakan seseorang. Siapa? Soleh Solihun. Saleh Solihun itu kan dulu kerja di majalah musik. Kan? Iya majalah musik Iya. dia. Masuk Wendy ada hiu nanti. Oke. Ngatur. Yang mana Bang? Nyanyinya apa Gugi? Sabar. Maaf ya, emang kalau udah mau mulai awal tahun mau puasa gini. Kolesterolnya naik. Nah, amit-amit ah. Bang Bing Bung, segitu nadanya teman-teman ya. Ya, kirain lu Nadanya ada. ya. Ya, tuh Bang. Lu centil kayak Giovanni. Ih, Giovanni centil. Ya. Linca zaman dulu. Linca centil. Waktu anak-anak saya. Ya, Lita. Sampai sekarang. Yuk. Lita. Yuk. Ya. Tar dulu ya. Tar takut salah gua. Bang Bing Bung. Wendy, tuh gue nanya lo kalau begitu gara-gara siapa sih? Apa? Kalau begitu gara-gara lo. Masa sih Wendy? Tahan lu. Belum. Ah. Sabar. Ikutin aku ya. Ikutin aku ya. Ayo. Ya, ayo. Bang Bing Bung. Jangan bingung. Kok cuma segitu doang? Ayo ulang. Jadinya kalau begini doang cuma kal. Engnya nggak ada. Bang Bing Bung. Bang Bing Ayo Bung. ulang. Ayo, 1. Kalau gua agak kaku maaf ya. Bang Bing Bung. Jangan bimbing. Itu depannya. Nggak ulang. Terakhirnya harus stop dulu. Set gitu dulu. Biar Enggak, kamera. sayang aku sebagai anak motor kaku. Ayo sekali lagi. Bisa nggak ngeremehin nggak sih mukanya pakai remeh? Wow! Bang Bing. Bang. Gua buka dulu. Ayo, 1, 2, 3. Bang Bing Bung. Bang Bing Bung. Jangan nyunjung. Oke, hari ini berarti bintang tamu yang datang ini Ya, orang-orang nih. yang suka nimbrung. Kenapa ya? Apa lu? Ketarik gue. Jadi ceritanya Kamu, ini mamah kamu. benar. Jadi ceritanya bintang tamu yang ada di studio ini adalah orang-orang yang sering nimbrung kalau lagi ada masalah. Ya. Bener Si sayang. Gugi lemes banget ya. Oke. Kok kamu keringetan? Ayo periksa dulu deh. Kamu di... Bang, Keringetan. Kamu keringetan. AC-nya. Dia namanya gerak begitu. Iya. Bikin parno nih. Aduh, tajam. Jangan marah-marah ya. Kenapa? Nanti makan siang aku udah beliin semangka utuh. Anil kali. Lagi suka buah. Lagi suka buah. Ini sembarangan. Lagi suka buah. Masa belinya cuma dikit? Orang dia sukanya pisang standar. Sayang. Gue emang harus belajar sabar nih mau puasa. Gue harus sabar banget. Ya elah. Yuk bisa yuk kita kedatangan seorang ibu yang kesana sini nimbrung urusan anaknya. Langsung saja Eva Manurung.
Mama Eva. Enggak, lu di sono. Sini sayang. Nah, gue di sini. Menjadi Anak. Kagak. siapa Virgon ceritanya? Ya kalau gue di sini jauh. Ada dia yang Virgon. Virgon. Emang bener mama kalau ngeliat aku mirip Virgon mah? Iya, ada. Ih, nggak apa-apa dia musisi cakep. Mau kemana sih repot? Aku di situ. Suruh sini. Ada pengawas, teman-teman media. Menjadi ibu yang selalu nimbrung urusan anaknya sampai-sampai ingin jodohkan anaknya dengan seseorang. Kita ada artikelnya ya. Eva Manurung serius ingin Dewi Persik jadi menantu. Ditelepon 15 sampai 20 kali sehari. Mama kenapa punya feeling kalau Dewi Persik emang bakal jadi jodohnya Virgon? Ini alasannya ya. Karakter Dewi Persik tuh 50% ada saya di dalam. Perempuan tegas, nyablak. Mama Tidak ada ngumpet-ngumpet. Orangnya ya, mungkin dia Blak-blakan. jadi istri mungkin agak kurang sempurna, tetapi jadi seorang ibu luar biasa. Dewi Persik. Emang mama ngelihat penerawangan mama tuh Penerawangan emang apaan? Maksudnya mama bisa ngelihat karakternya sampai feeling sampai Feeling karakter gitu, tuh, wah Dewi Persik ini penerawangan. cocok buat anak gue gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, karakter 50% ya, karakter Ma? saya ada di Dewi Persik. Berarti mama mudanya masih suka begini nggak, Mah? Oh, bukan begitu lagi. Mama Serehe. menyanyi pap yuk dulunya. Sama yang rambut bondol itu ya teman mama waktu itu inget nggak? Oh iya sih. Oh, Burete, Burete. Burete. Iya. Yece Margareta. Jadi mah kalau mami itu udah pernah bilang langsung nggak ke Dewinya? Udah, saya udah. Saya ngisi acara itu ada berapa? 4 kali ya. Yang acara pagi-pagi bete ya? Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi bete. Ambiar ya? Ngapain? Mama ngomong gimana sama Dewi? Saya bilang, Wi, mau nggak jadi mantu saya? Idi, terus kata dia, Kata Ayu, Mami, kata dia. Aku kan belum kenal sama Virgon. Ya kan, kalau mau juga jalan dulu, kasih kenal dulu, lihat dulu. Tapi itu juga kan nggak mungkin bisa dipaksain gitu kan. Terus aku bilang, iya saya juga nggak maksa. Ya kan. Nah, waktu itu saya telepon dia berkali-kali, gimana Wi? Gitu kan. Saya sih belum ngomong sama Virgon. Tapi mungkin Virgon juga nonton di setiap ini kan, di setiap itu. Cuman kata Dewi, kalau bisa ya kita keluarga dulu, kenalan dulu gitu. oh sama Dewi juga diantepin juga. Diantepin. Tanggepin Mas. Tanggepin kali. Kalau diantepin didiemin Iya. dong. Maksudnya sama Dewi diladenin juga apa tuh bahasanya? Nah, diladenin beda sama diantepin. Antep tuh gimana? Dibiarin, dicuekin. Oh didiemin. Sorry gue baru di Jakarta soalnya. Jadi, Ivan, Ya mama. Dewi kan punya handphone 2. Ya. Jadi aku selalu callingnya itu ke handphonenya yang suka ditinggalin. Aku nggak tahu kalau dia itu. Oh Makanya mama sengaja nggak dikasih nomor 1 lagi karena mama sering nelpon. ada dulu. Wah udah. Lo bikin orang panas. Jahat banget dia. Ada dua-dua dikasih. Dua-duanya ada. Ivan. Nah itu mama sampai nelpon 15 kali itu waktu itu mau ngomong apa sama Dewi? Ngomong-ngomong, Wi gimana Wi biar aku ngomong gitu. Ya, tapi kalau nggak berkenan nggak apa-apa ya sayang ya gitu. Tapi diangkat mah kalau setiap telepon. Diangkat. Oh. Tapi ada yang 15 kali itu mungkin dia lagi syuting atau apa nggak ngerti. Maaf ya, gitu. Dewi tahu niatnya mama bagus gitu, tapi aku lagi sibuk. Gitu. Tapi kan Virgon siapa tahu udah punya pasangan sendiri. Emang mama kenapa jadi semangat banget ngejodohin buat Virgon? Ya itu namanya orang tua, ya kan. Benar. Orang tua kan kepengennya anaknya ya, Dapat yang terbaik ya, Ma. ya betul. Gitu, maunya seperti itu. Tapi yang namanya kehendak anak juga kan ada kan gitu. Ya. Tapi Saya sih nggak terlalu pernah maksud ngobrol banget. gak sama Virgon mah? Kamu tuh sekarang maunya kayak gimana? Mau cari calon istri yang baru kayak gimana? Udah pernah ngobrol belum? Tipenya di Virgon tuh sebenarnya pengennya kayak gimana sih, Ma? Pernah cerita nggak? Virgon sebenarnya bukan dari wajah aja ya, dia kebenarannya dapat yang itu kemarin kan yang Sabar ma. Terus? Ivan belum kelar. Sabar ma. Yang kemarin kenapa sih ma? Yang kemarin entahlah ya.
Lu juga bener-bener. Udah nanya. Sabar, dipancing lagi sama dia. Nah. Ivan pengen lihat saya ngamuk-ngamuk kayak di sebelah. Ya udah lama. Abis mama tuh ngamuknya tuh tempo-tempo, Ma. Kemarin ngamuk, abis itu reda. Kalau lagi reda kan mungkin dia bertapa dulu kan. Yeah. Nah sekarang bisa ngamuk lagi, gitu Wendy. Ya masa orang tiap hari ngamuk ya? Iya. Tapi sekarang udah lagi suasana hati lagi adem nih, Ma. Dibilang adem ya nggak adem. Jadi gini Van, ya peristiwa ini kan karena itu kan dari ibunya dari 3 cucuku. Ya. Sampai kapanpun ini cerita Kopingho. Ya. Keinget Nggak ada terus. ending-endingnya. Ya. Terus continuity. Ya. Apa nggak sedih gue? Ya. Gimana tuh nanti anak-anak mereka itu di saat 15 tahun terus ada yang berkata-kata yang nggak enak di mulut gimana? Ngadepin ya. Itu yang yang selalu aku perasaan gitu loh. Nggak kuat. Tapi kan sebenarnya namanya setiap permasalahan kan mungkin ya nggak ada orang yang berbuat salah dipikirkan matang-matang. Pasti kan itu adalah sebuah accident, Mas. Setiap orang, setiap manusia pasti ada hilafnya nggak sih? Betul, semua orang ada hilafnya, Pan. Ya kan? Tapi ya kehendak priwil itu kan ada ya. Dia bawa dirinya seenak-enaknya kan gitu. Lupa dengan ekornya ada 3 gitu loh. Coba kalau kita selalu sematkan itu anak di hati kita 3 orang, Ya. aku rasa itu rem untuk kita berbuat yang aneh-aneh gitu loh. Ya. Jadi Mama selama ini mikirin tentang anak-anak mereka gitu ya. Begitulah. Tapi mama sendiri deket nggak sama 3 cucu ini Ma? Atau sering jalan bareng, ngabisin waktu bareng sama mereka? Aku kalau ke rumah, yuk. Starla aku peluk, yang 2 manjat di kepalaku, yang 1 naik gitu. Kalau mereka nakal, aku cuma bilang, Opung pulang ya, karena kalian nggak mau denger. Opung bicara, nggak mau. Opung di sini aja. Nenek berkali-kali ingin di sini, Opung kok nggak pernah. Lalu kayak begitu, aku cuma bilang, Opung kan lagi cari makan, Opung kan kerja, nak. Padahal sebenarnya aku belum sanggup ngadepin mereka. Lala itu apalagi, Lala itu udah kelas 4 tuh dia tahu. Mungkin dia udah lihat-lihat gitu, takut saya ditanyain. Jadi kalau Mama ketemu anak-anak berusaha untuk keluar dari cerita apa yang terjadi ya, Ma ya. Biar anak-anak juga nggak tahu gitu ya, Ma ya. Ya begitu. Kenapa bapaknya juga nggak berani bicara? Bukan dia nggak berani sebenarnya kan, bukan nggak bisa ngomong dia. Tapi 3 anaknya itu yang dia jaga di kemudian hari nih, bapak gue ngapain sih? Gitu loh. Seandainya dari ketiga cucu Mama suatu saat nanti bertanya, mencari tahunya ke Mama, kira-kira Mama akan menjelaskan seperti apa? Tahu nggak kamu ya? Aku tuh sekarang tahu nggak baca buku. Baca buku, lihat internet, lihat Google, lihat semuanya. Gimana sih ngadapin orang yang sedang kayak begitu modelannya gitu loh. Nggak ngerti gitu. Lala itu juga kan udah ngomong aja udah kayak orang anak umur SMP kelas 3. Nggak sanggup aja. Ya tapi mungkin kita di sini nih sebagai penonton ya. Kita ini netizen yang hanya bisa melihat tanpa bisa banyak berkomentar kan, Ma. Karena buat aku ya ini kan permasalahan keluarga ya, Ma, sebenarnya ya. Itulah Ini Van, adalah makanya. permasalahan keluarga. Takutnya kalau orang luar ikut campur yang sebenarnya nggak tahu duduk permasalahannya. Karena kalau aku sih setiap permasalahan pasti ada sebab akibat. Betul. Nggak mungkin tahu-tahu ada masalah tuh aku rasa sih nggak mungkin, Mam. Tapi ya kita di sini hanya bisa mendoakan semoga permasalahan yang terjadi di keluarga Mama insya Allah cepat selesai, Amin. cepat beres. Mama juga hubungannya bisa baik. Tapi sebenarnya Mama punya hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga. Apa sih yang Mama rasain? Banyak hal yang nggak bisa diucapin di sini, Van. Ya. Yang kita juga nggak mau buka aib orang banyak-banyak ya. Tapi nasihat yang selalu kita lontarkan dari mulut, coba kalimat-kalimat yang masa lalu kamu itu
kamu kecap sekarang ini untuk diri kamu sendiri. Eh, Gimana caranya itu, ya kan? Berhati-hatilah kalau bicara kan gitu. Berisi kalau bicara, untuk apa? Di kemudian hari kamu nggak akan kebentur. Kemarin kan saya bilang ini nasihat lo untuk kamu, jangan ya kamu, biar kakimu nggak kepelitok ke depan jalan, lurus-lurus aja kan gitu. Tolong anak-anak kamu sematkan di hati kamu, biar kamu juga tahu kamu punya tanggung jawab, itu anakmu 3. Kalau mungkin kalau 1 masih bisa kamu merem, 3. Laki-laki yang mana aja pun akan berat, ya kan? Lebih bagus kamu didik anakmu tuh sampai jadi orang, sampai jadi ini, itu lebih keren, gitu loh. Mah, ini out of topic ya. Dari tadi kita ngobrol, aku melihat Mama ini juga sedang kurang sehat. Iya, Batuk. batuk. Mungkin batuknya sudah dari beberapa kali kita ketemu, Mama punya Aku asma. ada asma. Sama sinusitis. Apakah Mama nggak takut permasalahan ini Mama pikirkan berlarut-larut sehingga mengganggu kesehatan Mama? Memang mengganggu. Coba Mama rileks sedikit. Berusaha mereka menyelesaikan sendiri. Karena yang Igun khawatirkan adalah juga kesehatan Mama. Susah, Gun. Ya. Kalau mungkin ini adik gitu ya. Adik. Dan udah pada dewasa. Aku nggak ada persetan aja, urus kalian sendiri. Ya. Ini anak mau digoyes kemana? Mau dibawa kemana ini? Ya. Karena kalau kita yang namanya punya orang tua dengan kesehatan yang sedang tidak prima, ya kan, takutnya malah nanti terjadi kenapa-napa. Itu aja sih mah kalau dari aku sih gitu. Jadi kalau aku kayak coba biarkan mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara mereka. Iya, sebenarnya harus begitu. Tapi kadang-kadang kan ada banyak ya kan bersalah tapi nggak memahami bersalah gitu loh. Yang kita harus ngomong, ya kan gitu. Kadang-kadang orang kan ada ngerasin tengkuk. Kamu tuh harus begini. Dikirain kita tuh cuman bicara itu aja. Dulu juga saya bilang 5 kali lagi kamu nikah, ya. Kamu akan ketemu mertua yang mau menasihati seperti saya. Saya nggak pernah marah loh sama kamu. Ya, kamu menyakiti hati saya nggak pernah marah. Ya kan? Selalu saya bilang, belajar. Tapi ya ini, continuity terus kayak begini modelannya kan. Tapi kalau dari Mama sendiri ya, setiap Mama mengutarakan sesuatu di publik, Mama ini kan menjadi objek juga dari netizen. Jadi apa yang Mama utarakan akhirnya merangsang orang-orang untuk ikut Jadi bahan nimbrung. ya, jadi bahan sama netizen ya. Ikut nimbrung, yang nggak tahu siapa ikut nimbrung, yang nggak ngerti permasalahannya ikut nimbrung. Kalau Mama tuh reaksinya sama orang-orang yang tukang nimbrung tuh gimana Mama? Ada juga saya ngomong, kayak kemarin kan saya waktu peristiwa pertama kali kan saya habis dibully. Dibully di sana sini saya diam. Saya cuman bilang, Tuhan kau yang tahu apa yang kau kerjakan. Episode 1 nih ceritanya waktu itu, Iya. Mama dibully. Wow. Oke, ini episode 2, Dibully juga. dibully 2. Ini yang ketiga, Ya. dibully juga. Tapi sudah banyak yang kembali, maaf ya Mami, kita minta maaf. Dulu kita ikut ngebully Mami. Ternyata apa yang Mami katakan semua itu betul. Itu pandangan orang tua, bener. Ya kan gitu. Cuman aku bilang, bisa terjadi sama orang, bisa juga terjadi sama kita. Anaknya jangan terlalu keras. Ya, oke, ini Mami tahan dulu. Sabar ya, Karena Mbak. kita juga kehadiran satu bintang tamu yang hobi juga nimbrung. Di mana-mana ada, di pesta ada, Ya. Di mana-mana masalah dia. ada. Di brownies aja dia suka ikut nimbrung. Bukan Ya, lagi. benar. Kalau udah akhir-akhir bulan biasanya. Langsung saja, Eli Sugigi.
Waalaikumsalam, Po Eli. Silakan duduk, sehat Po Eli. Sehat tadi. Silakan. Perasaan Po tadi. Eli, padahal udah lama gak ketemu tapi masih sehati aja lihat. Inilah hasil kebaikan aku sama anak alay dulu ya. Ya bener. Mama, gimana menurut pendapat Mama Bisa suara geser Po nggak Eli? dikit? Fales nggak Mama tadi, Ma? Astagfirullahaladzim, main geser sendiri. Gak disuruh geser, gue suruh geser duluan ya. Halo Bu Eva. Halo juga. Gak marah kan sama aku? Kenapa harus marah? Ngapa dia? Bener ya, Ma? Kenapa harus marah ya, Ma? Tadi pas, Yang saya harus omelin apaan coba? tapi pas Po Eli masuk, gua ngomong ke Ayu. Tumben yuk siang-siang kok penelusuran, gue bilang. Gak cuma urusan pribadi ya. Eli Sugigi ikut nimbrung ngasih saran tentang urusan pernikahan ke orang lain. Padahal pernikahannya aja juga zong. Gagal. Kita ada artikelnya. Ya aja sih, Po. Eli Sugigi belak-belakan sebut pernah sangka Nara Rusli nikah siri. Alasannya nggak habis pikir. Salah ngomong ini. Ya, oke. Disimpan dulu jawabannya harus bagus. Iya. Ya, kita akan kembali Iya setelah yang bener. satu. Ya baru masuk. Baru masuk. Ya, keluar lagi.